Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kiraina Zahra Brilianti. Dan hari ini aku bakalan ngebahas satu topik lagi, yaitu impactful body language. Jadi ini kita bakalan ngejelasin apa sih pengaruh body language pada pidato kita atau presentasi kita. Pokoknya intinya body language yang kita pakai kalau kita lagi presentasi atau lagi storytelling, pidato dan lain-lainnya. Apa sih pengaruhnya? Jadi yang pertama kita bakalan kupas dulu dari artinya apa. Body language itu dalam bahasa adalah tubuh tanpa kata. Dan kenapa body language itu penting untuk remaja? Yang pertama, body language itu bisa bikin kita tambah pede, terus bisa bikin kita nggak gugup sama sekali, ya mengurangi lah minimal lah ya. Terus buat audiens tertarik juga gitu, ngeliatnya enak gitu ya. Jadi menarik perhatian audiens gitu. Terus yang terakhir ada nambah nilai presentasi. Nah, untuk body language sendiri mempunyai unsur beberapa, yaitu adalah posturnya of course, terus ada hand gesture, kayak aku kayak gini nih, aku lagi meragain hand gesture. Selanjutnya ada eye contact. Nih, aku lihat mataku ke kamera. Ya, sebenarnya kalau di HP aku ngeliat ke mataku sendiri sih. Terus selanjutnya ada facial expression. Dan ini kenapa kita butuh facial expression juga, biar audiens tuh nggak merasa bosan kalau ceritanya kita ngomong atau berpidato dengan nada yang datar. Itu ngebuat ya audiens bosan gitu pasti kan. Terus selanjutnya terakhir ada moving forward. Karena di sini aku nggak bisa jalan-jalan karena aku duduk, jadi yaudah mungkin nih kalian bisa praktekin kalau ceritanya kalian berpidato atau interview secara berdiri gitu loh, kayak ya stand gitu loh. Kalau duduk kayak kita ya masa kita harus jalan-jalan, tiba-tiba kan aneh ya kalau kita interview terus kita duduk. Yang satunya si questioner siapa ya, ya pokoknya yang suka nanya-nanyain ini duduk, kita harus duduk juga gitu. Jadi kita harus menempatkan diri juga of course. Terus ya kita bakalan kupas satu-satu. Yang pertama tuh dari hand gesture. Nah, untuk hand gesture kita harus, aku lupa ini ada beberapa yang lost, ya ada yang aku lupa catat karena kecepatan. Jadi yang pertama ada aku nggak tahu, yang kedua tuh ada descriptive kayak gitu. Terus selanjutnya ada suggestive sama signpost gitu. Nah, selanjutnya ada eye contact. Di sini kita bisa kelompokkan dalam dua bentuk, itu ada small audience yang biasa kita cuma pakai 2 orang gitu kan, kayak ya udah dikit gitu loh audience yang mungkin ya ceritanya kita interview gitu kan cuma ada 2 gitu, jadi kita harus kayak ya udah person to person gitu. Selanjutnya ada large audience, kalau ceritanya kita jadi seorang pembicara di satu seminar, itu ya termasuknya large audience kan. Jadi kayak biasanya ada kayak banjar-banjarnya gitu, ada 1, 2, 3, terus kita kayak harus eye contact. Jadi kayak kita nggak usah ke satu orang, itu nggak mungkin kan. Jadi kita satu gitu. Oke, aku lupa ada beberapa yang lost sebenarnya. Nah, untuk hand gesture sendiri kita juga nggak boleh berlebihan sama sekali. Kita ya udah sesuai apa ya, sebenarnya aku juga kalau ceritanya menerapkan hand gesture itu secara refleks aja. Sebenarnya juga nggak terlalu banyak, itu juga nggak apa-apa menurut aku ya hand gesture. Karena kalau misalnya terlalu banyak, audiens malah ke distract sama tangan kalian. Apalagi kalau ceritanya kalian tuh baca puisi, kan biasanya baca puisi ada pergerakannya. Dan menurut aku ada beberapa temen aku yang pas baca puisi itu terlalu banyak gerak, dan menurut aku itu malah nggak ngebuat orang tuh fokus. Nah ya menurut aku tuh kayak beda secukupnya aja. Dan yang ketiga itu yang keempat tuh ada facial expression yang bakal aku
kupas. Untuk facial expression, kalian bisa ya sesuaiin aja sama apa yang kalian omongin, dipasin aja gitu kan. Dan yang terakhir tuh moving forward, itu juga boleh berlebihan karena buat orang ke distract, kayak capek orang dengerin kalian ngomong sambil kayak diem, bisa nggak gitu, kayak udah semenit diem terus jalan dikit lah, kayak udah 1 langkah 2 langkah, gak usah lu pergi sampai ujung dunia gitu kan. Aduh dah. Oke, sampai sini dulu aja. Terima kasih atas perhatiannya.